Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan proyek praktika fisika komputasi mengenai persamaan linear yang ada pada resistor dengan tiga variabel yang nantinya akan dihitung dengan menggunakan beberapa metode. Oke, boleh lanjut. Jadi kelompok 7 terdiri dari 4 orang, yaitu pertama ada Mufidah Fajrika Dinda Febriana, yang kedua ada saya sendiri, yaitu Mutawiyah Buma, yang ketiga ada Rinta Naura, dan yang terakhir ada Kira. Oke, boleh dilanjut. Nah, yang pertama kita masuk ke penjelasan mengenai sistem persamaan linear. Secara umum, sebuah persamaan linear ini dengan n variabel, yaitu x1, x2, sampai dengan xn, dapat dituliskan sebagai suatu persamaan linear dalam bentuk A1, X1, plus A2, X2, plus A3, X3, sampai plus AN, XN, yang sama dengan B. Dengan A1, A2, sampai AN, dan B itu merupakan konstanta real. Dapat dilihat sebagai berikut sistem persamaan linearnya. Dan suatu urutan bilangan S1, S2, sampai Sn itu dapat disebut himpunan penyelesaian sistem jika S1 sama dengan X1, S2 sama dengan X2, dan sampai Sn sama dengan Xn. Itu memenuhi setiap persamaan dalam sistem tersebut. Nah, suatu sistem persamaan linear dapat dikatakan homogen jika semua konstantanya nol, yaitu jika sistem tersebut mempunyai bentuk sebagai berikut. Dapat lihat sendiri di slide. Oke, boleh lanjut. Nah, setiap sistem homogen mempunyai sifat konsisten karena semua sistem seperti itu mempunyai penyelesaian X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, hingga Xn sama dengan 0. Penyelesaian ini disebut dengan penyelesaian trivial. Jika ada penyelesaian lain yang memenuhi sistem persamaan tersebut, maka penyelesaian sistemnya disebut dengan penyelesaian tak trivial. Suatu PL dengan M persamaan dan N buah variabel dapat dituliskan kembali menjadi seperti berikut. AX sama dengan B, dan ini ada matriksnya, dapat dilihat pada slide. Oke, nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai problem 12.27, yaitu ada sebuah rangkaian listrik, dan kita diminta untuk mencari nilai kuat arus pada rangkaian ini menggunakan 4 metode, yaitu ada metode eliminasi Gauss, dan ada metode eliminasi Gauss-Jordan, dan ada juga metode matriks balikan, serta metode dekomposisi LU. Kita berlanjut. Yang pertama ada metode eliminasi Naik-Gauss yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Vira. Vira, silakan. Baik, terima kasih kepada Miko. Yang pertama ini adalah metode eliminasi Naif-Gauss. Pada metode ini dikembangkan dari eliminasi Gauss tersebut, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai variabel yang bebas. Dalam metode ini, yaitu menolkan segitiga atas dalam operasi baris elementer. Bisa dilihat dalam gambar tersebut. Kemudian untuk solusinya dapat menggunakan teknik penyulingan mundur atau backward substitution dengan rumus seperti di gambar. Baik, selanjutnya. Berikut merupakan algoritma dari eliminasi Naif-Gauss, yaitu pertama mencetak dari mencari nilai arus rangkaian pada nilai listrik menggunakan metode eliminasi Gauss, yang kedua itu mengimport array, yang ketiga itu menginisiasi sampai terakhir yaitu N. Baik, selanjutnya. Berikut merupakan flowchart dari eliminasi Naif-Gauss. Baik, selanjutnya. Berikut merupakan source code dari Naif-Gauss. Baik, selanjutnya. Nah, hasil dari eliminasi Naif-Gauss tersebut dapat ditemukan atau dapat dihasilkan yaitu I1 arus 1 sama dengan
1,97206,704, I2 atau arus 2 yaitu 1,29608939 dengan dan I3 yaitu min 0,39106,145. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian ini dapat mencari kuat arus yang dapat diselesaikan dengan metode Gauss. Dikarenakan hasil dari metode Gauss ini mendekati dari hasil perhitungan manual pada rangkaian. Baik, selanjutnya ada metode Gauss-Jordan. Akan dilanjutkan oleh Rintan. Kepada Rintan dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode Gauss-Jordan. Untuk metode ini itu menyelesaikan persamaan linear dengan mengubahnya menjadi matriks echelon dengan baris tereduksi menggunakan operasi baris elementer, lalu matriks yakni tereduksi menjadi bentuk sederhana dari matriks baris yang dimaksudkan agar lebih mudah ditemukan. Lalu solusi dari persamaannya yaitu metode ini mengembalikan elemen di bawah dan di atas diagonal utama matriks dan hasilnya matriks tereduksi dengan matriks diagonal satuan. Boleh di next. Berikut ada algoritma dari metode Gauss-Jordan. Berikut algonya. Boleh di next. Berikut ada flowchart. Boleh di next. Berikut ini ada source code. Lalu saat mengoutput hasilnya pada nilai arus menggunakan metode Jordan pada I1-nya itu 4,97, I2-nya 1,30, I3-nya sama dengan min 0,39. Boleh di next. Lalu ini ada analisis dan hasilnya yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu dengan menggunakan metode Gauss-Jordan ini hasil yang diperoleh I1-nya tadi 4,97, I2-nya 1,30, I3-nya min 0,39. Lalu hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kasus pada rangkaian listrik, untuk mencari kuat arus dapat diselesaikan menggunakan Gauss-Jordan yang dikarenakan hasil yang didapat mendekati dengan hasil perhitungan manual pada rangkaian. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini berikutnya ini ada metode matriks balikan. Matriks balikan ini biasanya itu dipakai dalam pengolahan matriks, yaitu misalnya dalam pengukuran statik, pencocokan fungsi pada data kan menggunakan metode kuadrat terkecil yaitu square. Matriks balikan dapat dihitung dalam mode kolom demi kolom dengan menghasilkan solusi dengan vektor satuan sebagai konstanta ruas kanan. Misalnya, jika ruas kanan konstanta memiliki 1 di posisi pertama dan 0 di tempat yang lainnya, maka akan seperti berikut, yaitu ada B sama dengan 1, 0, 0. Solusi yang dihasilkan akan menjadi kolom pertama dari inverse matriks. Demikian pula, jika satu unit vektor dengan 1 di baris kedua yang digunakan, maka akan menghasilkan matriks B sama dengan 0, 1, 0. Hasilnya itu akan menjadi kolom kedua dari matriks terbalik. Oke, selanjutnya. Nah, untuk metode matriks balikan ini ada 9 algoritma, yaitu pertama dengan memulai program, yang kedua mencetak judul program, yang ketiga menginisiasi A, B sebagai matriks sesuai dengan soal, yang keempat kita mencetak matriks inverse, yaitu matriks A, yang kelima memproses X1, X2, X3 sama dengan NP dot lin ALG titik INP dalam kurung A titik dot dalam kurung B. Yang keenam yaitu mencetak hasil perhitungan dalam kurung string NP titik lin ALG titik INP dalam kurung A. Dan yang ketujuh ada mencetak string dengan kata jadi, penyelesaiannya adalah kedua
Dan kemudian yang ke-8 kita mencetak string dengan kata di dalam kurung ada X1, X2, X3 sama dengan dalam kurung ada seperti berikut lah pokoknya. Terus yang ke-9 penyelesaian. Dan di samping ini ada flowchart-nya. Oke, boleh dilanjut. Dan ini ada source code serta hasil dari metode matriks balikan. Analisisnya itu kita dengan menggunakan metode matriks balikan ini dihasilkan I1, I2, dan I3 sebagai berikut. Ada 4,97206704 dan I2-nya ada 1,2960 8939 dan I3-nya ada min 0,39106145. Hasil tersebut sesuai dengan metode naik Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode ini dapat menyelesaikan kasus rangkaian listrik untuk mencari kuat arus dan dapat digunakan juga sebagai cara tersimpel dari beberapa metode sebelumnya, karena dapat dilihat dari source code ini kita hanya perlu menginjeksi beberapa kodenya saja, tidak perlu banyak-banyak. Oke, boleh lanjut. Nah, berikutnya ada metode dekomposisi LU yang akan dijelaskan oleh Mufida. Tidak dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Miko atas kesempatannya. Selanjutnya, metode dekomposisi LU, di mana metode ini dapat dikatakan merupakan modifikasi eliminasi Gauss apabila matriks A non-singular sehingga dapat difaktorkan atau didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah L atau lower dan matriks segitiga U atau upper. Bisa dilihat tabel gitu ya. Metode dekomposisi LU itu sendiri. Nah, terus kurang terlihat. Sekali A difaktorkan menjadi L dan U, kedua matriks tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan A sama dengan B. Selanjutnya, sekali A difaktorkan menjadi L dan U, kedua matriks tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan A dan B. Berikut merupakan tabel penyelesaian dari metode dekomposisi LU. Nah, selanjutnya di sini ada algoritma dekomposisi LU. Yang pertama itu memulai program, mengimport NumPy, menginisiasi A, B sebagai matriks sesuai dengan soal, terus menginisiasi variabel L dengan nilai A, shape 0 yaitu jumlah baris pada matriks A, menginisiasi matriks L dengan 0 sebanyak n kali pada dimensi n, menggunakan NP0, menginisiasi matriks U dengan 0 sebanyak n kali pada dimensi n, menggunakan NP0, melakukan looping for K in range. Nah, menginisiasi elemen diagonal, melakukan looping for I in range, menginisiasi lagi, terus menginisiasi kembali, terus menginisiasi Y sama dengan NP0, menginisiasi X sama dengan NP0, melakukan looping for I in range N, menghitung nilai Y, melakukan looping for I in range, menghitung nilai X, terus mengeprint matriks A, mengeprint matriks B, mengeprint matriks L, mengeprint matriks U, mengeprint solusi X, mengeprint solusi dari sistem persamaan linear, dan program pun selesai. Berikut merupakan flowchart dari dekomposisi LU, seperti yang sudah dijelaskan pada algoritma. Nah, hasil dan analisis metode dekomposisi LU ini untuk menyelesaikan problem ini, kami menggunakan metode matriks dekomposisi LU, sehingga metode matriks dekomposisi ini dapat diterapkan dalam problem ini. Pada problem 12.27 memiliki 3 persamaan, dapat dilihat dari tabel. Nah, dari hasil simulasi kami menggunakan Google Colab dengan menghitung manual, hasil akhir yang dihasilkan itu hampir sama gitu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kasus rangkaian listrik untuk mencari kuat arus dapat diselesaikan menggunakan metode dekomposisi LU dikarenakan hasil yang didapatkan mendekati dengan hasil perhitungan manual pada rangkaian. Nah, berikut merupakan source code metode dekomposisi LU, didapatkan outputnya dengan I1 4,97,
I2 1,2, dan I3 min 0,391. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.